Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan Litbang, sebuah koran sangat terkenal, itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Gak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini. Saya kira dari kalangan incumbent, ruling group, untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai pengusung. Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik, dan saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah partai politik yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu, ini justru membuka pintu bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkannya. Tapi memang ada dua catatan. Yang pertama adalah sejarahnya dia pernah menyalip peringkat ke-1 dan ke-2 waktu di Jakarta. Kondisinya sama, dia berada di peringkat ketiga, tapi akhirnya bisa memenangkan kontestasi. Kemudian yang kedua catatannya adalah tentang swing voters. Misalnya kita bicara tentang hasil yang dikeluarkan oleh salah satu media nasional cetak, litbangnya tentang hasil elektabilitas itu tercatat yang jarang sekali dikemukakan adalah tentang swing voters. Nah, swing voters ini untuk peringkat 1, peringkat 2, artinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sementara swing votersnya Mas Anies itu kecil. Artinya begini, swing voters itu adalah kelompok masyarakat yang pilihannya masih bisa berubah. Masih bisa mereka mengganti pilihan dari tadinya Ganjar atau Prabowo bisa jadi ke Anies. Nah, ini besar sekali swing voters ini. Inilah yang ditakutkan oleh para pendukung di kelompok peringkat 1 dan peringkat 2, artinya pendukungnya Pak Prabowo atau kelompok pendukungnya Mas Ganjar ini ketakutannya karena swing votersnya atau masyarakat pemilik suara masih bisa berubah. Makanya relevan itu kemudian kalau ada kelompok-kelompok atau penguasa yang khawatir sekali Anies Baswedan akan menang karena memang pendukungnya makin hari makin banyak. Perjalanan negara di negara manapun yang menganut asas demokrasi, bila pemimpinnya sudah 2 periode, maka yang dicari adalah angin perubahan. Waktu Pak Jokowi pun begitu. Saat kampanye yang dikomunikasikan, yang dijual, yang dipromosikan oleh Pak Jokowi adalah perubahan. Saya berbeda dengan Pak SBY gitu. Sama Pak SBY, kemudian ke Ibu Mega juga begitu. Bahkan di Amerika Serikat, Obama pada saat mengalahkan George Bush Junior itu juga tematiknya adalah perubahan. Change, yes we can gitu ya. Bahkan Donald Trump pada saat dia mengalahkan Hillary yang di-endorse oleh Obama waktu itu sama.
pesannya adalah pesan perubahan. Maka memang yang dicari saat ini oleh masyarakat adalah perubahan, karena kan pembangunan harus berjalan. Perubahan harus yang menuju lebih baik. Nah, penguasa saat ini ya sangat sulit pastinya melepas kekuasaan itu. Pasti mereka tidak ingin perubahan. Jadi sebetulnya ini adalah penguasa versus rakyat. Rakyat ingin perubahan, ya penguasa pastinya tidak ingin perubahan. Makanya terjadilah pasang surut atau turun naik pencalonan Anies Baswedan ini. Tantangannya mesti ada. Namanya juga kalau mau jadi pemenang memang tantangannya harus besar. Sama seperti data survei tadi kan. Pada saat peringkat satu, peringkat kedua ternyata banyak yang tidak pasti atau masih bisa berubah, maka figur Anies Baswedan bisa menjadi salah satu, bukan salah satu, bahkan sampai saat ini adalah satu-satunya solusi, karena yang mengusung perubahan adalah Anies Baswedan. Anies bakal dijegal makin nyata. Ex-pejabat negara ikut beraksi, makin terbuka bahwa mereka yang bermain. Dikutip dari Populis Jakarta, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut merespon perihal rencana penjegalan kepada bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Adapun sorotannya tersebut terkait pernyataan peneliti CSIS Yusuf Wanandi terkait jumlah capres yang akan melenggang di Pilpres nanti. Akhirnya makin terbuka bahwa mereka lah yang bermain. Cuitnya dalam akun Twitter dilihat Sabtu 27 Mei 2023. Sebelumnya dalam wawancara di Roasi Ungkut di kanal YouTube Kompas TV, Yusuf Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti dua kandidat calon presiden. Mulanya Rosi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti dua pasang calon. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3 calon karena terlalu banyak, harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu, ujarnya dalam acara tersebut. Adapun sorotannya tersebut terkait pernyataan peneliti CSIS Yusuf Wanandi terkait jumlah capres yang akan melenggang di Pilpres nanti. Akhirnya makin terbuka bahwa mereka lah yang bermain. Cuitnya dalam akun Twitter dilihat Sabtu 27 Mei 2023. Mulanya Rosi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Yusuf Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti dua pasang calon. Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3 calon karena terlalu banyak, harus memperkirakan jadi ndak jadinya itu, ujarnya dalam acara tersebut.